Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhammad Faisal Yahya dari Ekonomi Islam 2F di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, saya akan menjelaskan, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teori permintaan, teori penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, untuk lebih lanjutnya saksikan video ini sampai selesai. Menjelaskan dari materi kita yaitu tentang teori permintaan, teori penawaran, dan keseimbangan pasar. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama tadi, yaitu teori permintaan. Teori permintaan menerangkan ciri dari hubungan jumlah permintaan dan harga. Itu dari pengertian dari teori permintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu permintaan. Jadi permintaan ini merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu untuk dibeli oleh konsumen, baik yang tingkatnya tinggi atau dengan harga atau dengan waktu tertentu. Jadi dari pengertiannya ini, permintaan itu tergantung konsumen gitu. Dia ingin berapa permintaannya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kurva permintaan. Menjelaskan tentang apa itu kurva permintaan. Baik, kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan hubungan dari jumlah barang dan dengan harga yang diinginkan si pembeli. Nah, ada hukum permintaan. Hukum permintaan ini menyatakan bahwa semakin rendahnya harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan. Dan begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan dari konsumen. Menjelaskan contoh dari kurva permintaan. Baik, ini contohnya teman-teman sekalian, nampak ya? Nampak? Oke. Baik, jadi yang garis yang lurus ini itu menggambarkan dari harga permintaan, harga yang terjual gitu ya. Dan yang bawah ini menggambarkan kuantitas atau banyaknya buku yang akan dibeli gitu. Jadi dari kurva ini terlihat bahwa semakin rendah harga suatu barang, atau kita contohkan tadi buku ya, kita contohkan buku. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi pembeliannya atau jumlah pembeliannya ini tadi. Atau apabila semakin tinggi harga barang, maka permintaannya tadi itu semakin rendah. Ini gini grafiknya. Inilah contoh dari kurva permintaan teman-teman sekalian. Dan hukum dari permintaan tadi jelas ya, pas sesuai dengan pengertian dan teori permintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor penentu permintaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama saya jelaskan dulu. Pertama itu faktor harga. Seperti hukum permintaan tadi, semakin tinggi harga, maka semakin rendah permintaan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin tinggi permintaan. Itu dari faktor harga. Selanjutnya ada faktor bukan harga. Ada beberapa nih faktor bukan harga. Yang pertama itu harga barang-barang lain. Sebagai contoh, pertama itu harga barang pengganti. Barang pengganti ini merupakan barang yang dianya itu bisa saling melengkapi gitu. Jadi fungsinya ini sama. Jadi ketika nggak ada satu barang ini, ada barang yang ini gitu. Seperti contoh kopi dan teh. Nah, kopi dan teh ini ketika misalnya kopi lagi habis gitu kan, maka ada teh yang menggantikan si kopi tersebut gitu. Jadi karena saling melengkapi ini, makanya dua faktor ini juga tidak merugikan, karena dua barang ini karena saling melengkapi jadi tidak merugikan penjual. Selanjutnya ada barang pelengkap. Barang pelengkap ini contohnya seperti gula. Nah, gula dalam kopi. Jadi ketika semakin tinggi permintaan kopi atau teh, semakin tinggi permintaan kopi atau teh, maka semakin tinggi pula kita untuk membeli gula gitu. Jadi semakin tinggi permintaan kopi atau teh, maka gula ini ngikut gitu. Dia sebagai pelengkap, maka semakin tinggi juga permintaan gulanya. Seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga itu ada barang netral. Nah, barang netral ini dianya nggak berhubungan, seperti beras dan buku. Jadi kalau beras dan buku ini dianya nggak berhubungan. Misalnya, walaupun harga beras naik, harga buku nggak berpengaruh. Walaupun harga beras turun, buku pun nggak berpengaruh. Nah, berarti harga itu netral, tidak berhubungan, tidak saling berhubungan. Selanjutnya itu yang B, ada pendapatan para pembeli. Jadi permintaan itu sesuai dengan pendapatan para pembeli. Itu teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada barang inferior. Jadi barang inferior ini seperti gini. Misalnya gaji saya turun. Nah, misalnya gaji saya turun bulan ini gitu kan. Maka yang kita beli itu barangnya juga pasti akan kita turunkan gitu kan. Contoh, biasa kita kalau gaji kita tinggi, kita belinya beras, ya kan. Dan waktu bulan ini gaji kita turun, maka yang kita beli mungkin penggantinya ubi gitu. Seperti itu. Sama seperti ketika kita lagi banyak duit gitu kan. Oh, kita naik mobil pribadi aja untuk pergi gitu kan. Untuk pergi kemana gitu kan. Karena kan uang minyaknya itu pasti mahal gitu kan. Tapi ketika gaji kita turun, pasti kita memerlukan kendaraan umum gitu, lebih irit uang gitu. Jadi seperti itulah barang inferior. Selanjutnya yang kedua dari pendapatan para pembeli itu ada barang esensial. Jadi barang esensial ini barangnya sangat penting untuk kebutuhan kita kan kawan. Seperti kebutuhan pokok gitu, beras, kopi, teh itu jadi gak berpengaruh gitu karena memang itu penting ke dalam keseharian gitu. Mau harganya naik pun pasti akan dipalar-palar atau bahasanya itu akan dibeli gitu karena itu kebutuhan pokok kita, seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya ada barang normal. Jadi barang normal ini sesuai dengan kenaikan pendapatan. Jadi misalnya misalnya pendapatan kita atau gaji kita lagi naik, mungkin kita akan membeli barang-barang yang bermutu gitu. Selanjutnya itu ada barang mewah. Barang mewah ini mungkin di kalangan-kalangan atas teman-teman sekalian ya. Jadi barang mewah ini merupakan barang-barang yang dibeli oleh orang-orang yang mungkin pendapatannya udah tinggi gitu. Seperti contoh itu artis-artis gitu kan, orang-orang kaya yang beli emas, berlian dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada distribusi pendapatan gitu. Ada juga cita rasa masyarakat. Jadi distribusi pendapatan ini sama, dia sesuai dengan pendapatan gitu. Kalau permintaan itu sesuai dengan pendapatan. Kalau selanjutnya itu cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat. Jadi sesuai selera gitu. Kita mau beli, oh ini bagus gitu. Jadi permintaan itu sesuai selera gitu. Selera pembeli. Kalau kita buatnya menarik sebagai produsen kan, pembeli tertarik, wih keren ini gitu kan. Maka dibeli mereka tuh. Itu sesuai selera para pembeli gitu. Selanjutnya jumlah pembeli juga menentukan faktor permintaan gitu, jumlah pembeli gitu. Jadi ya pastilah ya, kalau jumlah pembeli itu pastilah ya mempengaruhi untuk jumlah permintaan barang. Selanjutnya itu jumlah penduduk. Nah ini juga sangat berpengaruh. Jadi semakin tinggi penduduk di daerahmu atau semakin tinggi penduduk di Indonesia gitu kan, maka semakin banyak kebutuhannya gitu. Maka si produsen ini harus menyiapkan apa-apa yang mau ditambah gitu, karena semakin banyak penduduk maka akan banyak untuk meminta untuk belanja produk-produk pokok gitu, seperti itu. Selanjutnya itu ada usaha-usaha produsen meningkat. Jadi faktornya juga usaha-usaha produsen yang meningkat, jadi itu faktor salah satunya juga. Selanjutnya itu ekspektasi tentang masa depan. Jadi udah mempersiapkan dari sekarang gitu, ekspektasi masa depan. Dia udah mempersiapkan dari sekarang bahwa oh ini harus gini nih gitu. Udah ada plan-plan ke depannya. Jadi itulah yang buat orang tuh tertarik. Jadi itulah beberapa faktor dari faktor permintaan, teman-teman. Saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep teori permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, jelas bahwa kita dalam menginginkan sesuatu atau mau sesuatu, kalau dalam Islam pasti kita diatur baik dan buruknya, halal dan haramnya, itu teman-teman. Jadi itulah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sama juga dengan permintaan dari ekonomi Islam dan permintaan dari ekonomi konvensional. Kalau konvensional bebas,
semua sama, tidak ada diatur halal haram. Jadi dibuatnya adanya halal haram ini untuk kebaikan kita umat muslim. Baik, dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di ayat selanjutnya pengertiannya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita bagi umat muslim dalam menginginkan sesuatu juga diatur dalam Islam gitu. Apa tujuannya, kenapa diatur gitu kan? Jadi tujuannya itu teman-teman sekalian, yang pertama agar tidak merusak akidah, tidak merusak agama, tidak merusak akhlak gitu. Karena selagi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala pasti itu baik gitu. Terus apa yang membuat permintaan itu harus diatur? Karena Allah tuh mau kita itu meminta yang berfaedah gitu atau bermanfaat gitu. Seperti contoh gini ya, kita punya duit, punya uang gitu, tapi kita membeli rokok, itu contoh. Tahu selain rokok apalah? Misalnya yang nggak berfaedah itu ganja dan lain sebagainya gitu. Kan? Tapi dalam Islam diatur bahwa itu haram. Rokok haram, ganja haram gitu kan. Jadi dialihkan yang berfaedah. Jadi daripada membeli rokok, dalam Islam diarahkan bagus membeli barang-barang yang bergizi atau yang bermanfaat untuk kita, atau yang membuat kita tuh kuat gitu, sistem imun kita itu kuat gitu. Jadi bermanfaat untuk kehidupan kita, jangan merusak diri. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuannya tadi dari adanya persepsi atau konsep dari teori permintaan dalam ekonomi Islam. Diingat bahwa beberapa faktor untuk permintaan tadi itu merupakan salah satu yang menyebabkan pergeseran kurva tadi gitu. Jadi itulah yang sangat menentukan tadi untuk beberapa faktor permintaan tadi. Selanjutnya setelah saya tadi menjelaskan tentang teori permintaan, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori penawaran. Teori penawaran merupakan teori yang apabila produksi kita banyak, maka penawaran juga banyak. Yang ditawarkan juga banyak. Itu hukumnya kawan-kawan sekalian ya. Itu hukum dari teori penawaran. Jadi semakin tinggi produksi kita, semakin banyak kita menawarkan atau penawarannya. Selanjutnya atau sebaliknya, semakin sedikit kita memproduksi, maka semakin sedikit pula kita menawarkan atau penawarannya. Seperti contoh, ada dua penjual es krim, si A dan si B gitu. Si A memproduksi sedikit gitu kan. Dan si B itu memproduksi es krim banyak gitu. Itu banyak. Jadi kedua ini perbedaan harganya 1.000. Yang ini menjual es krimnya goceng atau 5.000, yang ini menjual esnya 6.000 gitu kan. Pada posisi pertama justru si yang 5.000 pasti yang didatangi kan. Nah, 5.000 lah. Yang 5.000 dibeli sama konsumen. Produsennya dibeli sama konsumen kan. Habis barangnya dan ada yang mau beli lagi, belinya kemana? Pasti ke sebelahnya si B gitu. Walaupun 6.000 tetap dibeli gitu. Karena kualitasnya yang mungkin bagus gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat gitu bahwa begitu pentingnya penawaran gitu, begitu pentingnya produksi gitu. Jadi banyak yang ditawarkan seperti itu.
Jadi semakin banyak kita memproduksi barang yang laris di pasaran, maka semakin tinggi pula omset kita atau semakin tinggi pula keuntungan yang didapat. Seperti itu. Selanjutnya, adapun kurva penawaran. Baik, kurva penawaran saya akan jelaskan. Baik, ini dia kurva penawaran teman-teman sekalian. Jadi sumbu yang tegak ini merupakan tingkatan-tingkatannya ya. Dan sumbu yang di bawahnya yang mendatar ini itu merupakan jumlahnya. Jadi kalau tadi teori permintaan dianya itu semakin tinggi harga, maka semakin rendah pembeli atau permintaan. Kalau penawaran ini beda dia. Jadi lihat kurvanya, semakin tinggi semakin banyak ini produksi. Semakin banyak produksi, ini produksi ya. Semakin banyak produksi maka semakin tinggi juga penawarannya. Jadi ini teori kurva dari teori penawaran gitu kan. Jadi misalnya nih, dia memproduksi 1200 misalnya itu beras gitu. Maka 1200 ini yang ditawarkannya kan. Dan bahkan jadi dia yang lebih tinggi karena mungkin itu kebutuhan pokok gitu. Beras itu kebutuhan pokok. Jadi itulah konsep dari teori penawaran. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penentu-penentu penawaran. Apa saja sih penentu-penentu penawaran itu? Sama seperti penentu permintaan tadi, tapi ada beda sedikit. Ada dua, yaitu faktor harga dan faktor bukan harga. Saya akan jelaskan dulu faktor harga. Dari faktor harga itu teorinya seperti ini. Bahwa ketika harga itu tinggi, maka penawaran itu pasti tinggi. Tuh, bersama ya. Dan apabila harga itu rendah, maka penawaran untuk ke konsumen itu pasti rendah. Tuh, sesuailah dengan harganya. Baik, selanjutnya saya akan melihat dari faktor bukan harga. Yang pertama itu ada faktor barang lain. Jadi faktor barang lain ini sangat penting teman-teman sekalian. Jadi itu faktor yang membuat produsen itu akan menaikkan penawaran atau menurunkan penawaran. Seperti contoh, si produksi ini dia mengimpor beras ya, impor beras gitu kan. Tapi barang-barang impor ini naik, produksinya itu mengalami kenaikan. Jadi ketika produk ini mau ditawarkan ke warga, pasti banyak warga mungkin yang mengeluh dan memilih untuk mengambil produk lokal. Maka dari itu si produsen mengurangi produk impornya dan mulai memperbanyak produk-produk lokal. Dan dari situ juga menyimpulkan ketika produk lokal disebarkan dan menghentikan produk impor tadi, maka kenaikan penawaran itu tinggi. Dari situ juga berpengaruh untuk kebutuhan pokok. Selanjutnya itu ada biaya untuk memperoleh faktor produksi atau harga input. Nah, ini juga paling berpengaruh teman-teman sekalian. Contoh misalnya perusahaan es krim ya, kita bahas es krim lagi ya kan. Jadi perusahaan es krim ini misalnya barang-barang inputnya harus dibeli perusahaan apa aja gitu kan, pasti banyak gitu kan. Ada gula, ada krim, ada es batu dan sebagainya, ada mesinnya gitu. Itu pasti kan memerlukan biaya yang banyak kawan-kawan sekalian kan. Jadi dari biaya untuk memperoleh barang faktor produksi ini perlu gitu. Apabila barang input nih salah satunya naik, maka produksinya itu atau minumannya tadi atau es krimnya tadi itu pasti mahal, akan naik gitu. Jadi harus ada minimal sedikit keuntungan itu, akan mengikuti harga-harga inputnya gitu. Jadi apabila semakin tinggi barang input atau ya barang inputnya, maka makin tinggi pula harga produksi tersebut. Selanjutnya itu ada tingkat teknologi. Nah, dari teknologi ini juga menguntungkan para produsen. Contoh dengan banyaknya mesin-mesin yang dibuat sekarang oleh manusia, maka akan mengurangi karyawan di perusahaan tersebut. Itu merupakan suatu cara untuk meningkatkan jumlah penawaran. Jadi biaya produksi itu turun karena karyawan diberhentikan dan digantikan oleh mesin gitu. Jadi
keuntungannya lebih untung lah kalau ada teknologi semakin maju gitu. Selanjutnya itu ada harapan. Harapan itu seperti ini contohnya. Harapan. Oke, harapan tuh dianya contohnya itu ketika kita gitu kan, ketika kita sebagai produsen berharap bahwa besok nih harganya naik nih es krim kita. Contoh es krim aja. Es krimnya harus naik nih besok. Maka produksi es krim hari ini kita simpan. Sebagian aja kita jual nanti. Tuh, sedikit kita jual. Nah, maka untuk hari ini tuh penawaran itu pasti berkurang gitu kan. Dan kita karena kita tahu, kita harapkan produksi besok tuh naik es krim, maka produksi di hari ini kita banyakkan. Nah, jadi bagi orang-orang yang pengen tuh pasti tetap akan membeli gitu, teman-teman sekalian. Itu karena ada harapannya, itu penentu-penentu penawaran. Selanjutnya dari jumlah penjual. Nah, ini jumlah penjual ini seperti produksi apa? Seperti bukan. Jumlah penjual ini seperti reseller ya, reseller gitu atau kita promosi. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Itu dari jumlah penjual itu. Semakin banyak cabang perusahaan tersebut, maka mungkin semakin naik, semakin tinggi lah keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya tujuan perusahaan. Nah, jadi penentu-penentu penawaran ini tergantung dengan tujuan perusahaan. Mau gimana keselanjutannya, mau gimana cara-cara, itu semua bergantung pada tujuan perusahaan. Mungkin itu saja, dan saya akan lanjutkan di konsep penawaran Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep penawaran Islam. Baik, sebelum masuk konsep penawaran Islam, saya tadi ada ketinggalan pengertian penawaran. Jadi penawaran itu merupakan barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu, gitu, dan dalam kondisi tertentu. Itu jadi pengertian dari penawaran, teman-teman sekalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep Islam ya, penawaran Islam. Jadi dalam konsep penawaran Islam ini dijelaskan bahwa kita itu dalam menjual suatu produk harus transparan itu tuh. Jadi kita sebagai pemproduksi itu harus jujur, teman-teman sekalian. Inilah Islam luar biasanya mengajarkan kita ya kan. Kita diajarkan untuk jujur gitu. Jadi konsep penawaran Islam ini contohnya apabila kita menjual suatu barang gitu kan, suatu barang yang mau kita jual, maka kita itu dituntut untuk transparan. Contoh misalnya kita ada es krim tadi ya, es krim, kita kasih tahu bahannya apa, halal atau tidak, kita transparan itu apa aja, apakah ada pengawet, apakah ada campuran-campuran bahaya, itu diterangkan semua. Kita nggak boleh nutup-nutupi. Misalnya ditanya teman sekalian, dan kita harus jujur. Nah, kejujuran ini harus kita kedepankan dalam menjalani usaha ya, dalam memproduksi barang sesuatu. Jujur, harus halal sesuai dengan syariat Islam. Itulah konsep dari perspektif penawaran Islam. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, atau pembahasan yang ketiga adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang keseimbangan pasar. Seperti namanya keseimbangan, diambil dari kata seimbang yang artinya sama. Jadi keseimbangan itu merupakan suatu kekuatan yang sama besar, gitu teman-teman. Baik, keseimbangan pasar. Dalam harga keseimbangan, gitu. Dalam harga keseimbangan, jumlah produk yang ingin dibeli, yang mampu dibeli oleh pembeli, harus sama dengan jumlah yang dijual oleh penjual itu harus sama. Namanya juga seimbang ya. Dan nama ini atau konsep ini, harga keseimbangan ini sering disebut dengan market clearing price ya. Market clearing price itu sering disebut seperti itu. Baik, mungkin masih kurang ngerti, akan saya kasih contoh sedikit. Misalnya, bagi contoh, misalnya saya menjual es krim teman-teman, dengan harga mungkin 2.500 ya per contongnya, per contong. Dan permintaan yang diminta pada saya itu 200, tapi saya menyediakan 200 contong teman-teman sekalian. Dan
di situ, atau saya menawarkan 900 ya, 900 contoh, dan di situ pasti kan es krim saya berlebih gitu karena permintaan cuma 200. Gimana caranya agar uh, agar 900 atau 700 lagi itu laku? Ya saya turunkan harganya gitu, jadi mungkin 1000 gopek gitu, tapi itu tidak seimbang gitu. Bahkan akan memang nggak terlalu begitu rugi, cuman akan tidak seimbang pasar tersebut gitu. Dan selanjutnya sebaliknya gitu, apabila saya menjual apabila saya menyediakan atau saya menawarkan cuma 200 tapi permintaannya ada 900, justru saya akan menaikkan harganya kan gitu, menaikkan harganya jadi 3000 gitu kan. Itu juga menurut saya itu tidak seimbang. Jadi yang seimbang gimana? Apabila permintaan itu 600, maka keseimbangan atau penawarannya itu juga 600 gitu. Mungkin dijual dengan harga 2000 gitu. Ya, dengan harga 2000. Nah, itu baru seimbang teman sekalian. Jadi seimbang dia. Permintaan si pembeli dan penawaran kita si penjual itu harus sama, itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar tidak terjadinya kerugian. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan ini ada juga kurvanya, kurva biar nampak. Nah, ini ada kurva dari keseimbangan pasar. Jadi dia seimbang tuh, dia di tengahnya, seimbang. Dan grafiknya atau kurvanya juga seimbang. Apabila kekurangan maka dia di sini, dan itu tidak seimbang, nanti grafiknya tidak seimbang. Kalau kelebihan dia akan di atas. Sama ininya sama seperti yang tadi. Bila teman-teman sekalian, mungkin itu materi dari saya yang saya ketahui dan saya pelajari juga saya terapkan, insyaallah. Maka dari itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, mungkin materi sampai sini aja tentang teori permintaan dan teori penawaran serta keseimbangan pasar. Mungkin sampai sini aja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Dan kita sama-sama belajar dan sama-sama saling belajar, saling support. Cara supportnya gampang, tinggal tekan tombol like, comment, and subscribe serta like apabila kau memang suka atau menarik, video ini menarik, share ke teman-teman sekalian biar sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.